A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat Winnerku semuanya selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat Winnerku semuanya yang masih terlilit amanah-amanah hutang baik riba maupun non riba, semoga Allah lunaskan dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, digunjing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, dicemooh oleh manusia lain. Semoga sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup. Semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan dan teruslah bergantung kepada Allah. Dan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihan ya Allah, gantikan dengan kebahagiaan. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih berkutat di dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya untuk segera berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat Winnerku semuanya saat ini masih berhijrah, semoga Allah istiqomahkan hijrahnya. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama pasangan hidup yang Allah pilihkan untuk sobat Winner semuanya. Semoga yang masih belum memiliki keturunan, Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat Winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat-hajat ingin berangkat haji maupun umroh seperti saya, semoga Allah segerakan kita semuanya sampai ke tanah suci menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat Winner semuanya, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di Instagram ya. Kemarin saya sudah sempat minta admin saya untuk menjawab via tertulis. Ini akan saya coba jawab supaya teman-teman yang mungkin tidak ada Instagram juga bisa tahu ada pertanyaan apa dan ada jawabannya seperti apa. Oke, ini yang pertama. Ini pertanyaan yang gerjel banget ini dari satu orang ya. Oke, kita mulai dulu dari ini dulu. Sri Evano. Oke, apakah sholawat bisa untuk kesuksesan suami Umi? Jadi saya bersolawat tapi ditujukan buat suami. Boleh. Bisa banget. Justru untuk ibu-ibu rumah tangga yang tidak ada pekerjaan, hanya mengurus rumah tangga, peran panjenengan itu justru mendoakan suami. Panjenengan bersolawat yang pahalanya dihadiahkan untuk suami supaya apa? Supaya Allah ridho, Allah berikan keberkahan, kemudahan, kelancaran untuk pekerjaan suami, untuk kesuksesan suami, untuk usahanya suami bisa. Dan banyak sekali yang sudah membuktikan ini gitu. Jadi bisa. Sholawat terus untuk suami. Dari Mbak Mei Putri. Assalamualaikum Umi, agar kita bisa sholat tahajud gimana? Bolehkah tanpa tidur dulu jam 3 baru sholat? Kalau tidur nanti bablas pagi. Nggak boleh, sholat tahajud itu harus tidur dulu. Bangun tidur, sholat tahajud. Kalau misalnya nggak tidur, itu namanya qiyamul lail atau sholat witir ya. Sholat witir itu yang bilangan rakaatnya ganjil. 3, 5, 11. Jadi panjenengan harus tidur dulu. Itu sholat tahajud. Gimana caranya buat alarm kalau belum bisa bangun? Jangan bablas buat alarm. Coba sehari masih bablas, besok ulangi lagi. Niatkan di sininya kuat, insya Allah Allah yang akan bangunkan. Oke. Dari Rian Gestapo. Mantan balikan terus kita bernazar. Misalnya sedekah jariah gimana? Rasulullah melarang nazar karena bernazar itu tidak memberikan manfaat apapun. Dan bahkan Rasulullah menyampaikan jika orang bernazar itu adalah orang yang pelit. Karena apa? Dia mau mengeluarkan misalnya sedekah hanya ketika hajatnya tercapai. Nah, justru yang paling baik adalah ketika kita punya nazar nih. Oh, saya punya nazar nih supaya Mbak Tini balikan sama saya nih buat akhiriannya. Supaya Mbak Tini balikan sama saya. Justru saya sedekah dulu supaya Allah ridho dari sedekah itu dan mengembalikan mantan saya kepada saya. Jangan, oh nanti setelah mantan saya Mbak Tini kembali saya baru ini akan sedekah. Nah itu tidak memberikan manfaat apapun. Jadi nggak usah bernazar-nazar ya. Dari Amawiyah, Assalamualaikum Umi, bagaimana tips agar tidak terlena dalam kenikmatan duniawi hingga Allah meridhoi dan mengabulkan doa kita? Cintailah duniawi sekedarnya dan bencilah duniawi sekedarnya. Jadi kita misalnya mencintai suami, putra-putri, orang tua, harta kita, sekedarnya aja. Karena semua itu adalah titipannya Allah.
Kalau kita terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan, nanti jatuhnya ketika itu semuanya diambil sama pemiliknya, di sini yang sakit. Jadi pahamilah bahwa semua apapun di dunia ini bukan milik kita. Tangan kita, dua bola mata kita, rambut kita, lisan kita, suara kita, semua itu adalah amanah yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pemiliknya. Ya, sewaktu-waktu bisa diambil. Misalnya mata kita, penglihatan kita tiba-tiba dicabut, nggak bisa melihat, itu adalah haknya Allah. Jadi cintailah sekedarnya saja supaya kita tidak terlena. Dari Mbak Yulestari, apa doa untuk penghalang jodoh? Mak comblang justru jadi penghalang jodoh. Amalan memohon jodoh yang soleh-soleh ada di channel YouTube saya, tonton. Itu memohon. Ya, supaya apa? Penghalang-penghalangnya Allah singkirkan. Naufal Ramzi, apakah amalan melembutkan hati bisa digunakan untuk ikhwan? Untuk melembutkan hati seorang akhwat? Boleh. Sudah berulang kali, boleh. Ya, sudah pernah dijawab itu di Q&A amalan melembutkan hati. Dari Dian Noviani, UCR, apa singkatannya? Umat Cinta Rasulullah. Silva, ketika melihat pasangan apa perlu wirid dalam hati agar dilembutkan hatinya? Pasangannya siapa dulu? Pasangannya suami. Boleh dilihat, ya. Mau dilembutkan hatinya wirid dalam hati? Boleh, boleh. Ya, kalau pasangannya orang mukrim ya jangan dipandang. Ini dari Silva lagi, apa bisa amalan surat Yasin di tengah-tengah ada yang dibaca diulang-ulang doa kemudian dilanjut? Apa benar ada amalan tepuk bantal di Islam Al-Fatihah plus tepuk bantal 7 kali agar dia ingat kita? Bisakah ayat Al-Quran diamalkan dengan stop di tengah diselipkan namanya lalu diteruskan? Oke, dari pertanyaan panjenengan yang banyak ini, itu semua amalan kan panjenengan dapat dari orang lain. Tanyakan kepada beliau, karena guru-guru itu di muka bumi ini kan banyak sekali. Saya tidak ada kapasitas untuk menjawab itu gitu, karena saya tidak tahu amalan itu gitu. Yang saya tahu adalah amalan yang saya dapat dari guru-guru saya. Itulah yang saya amalkan gitu ya. Tepuk bantal, tepuk jidat, tepuk apapun itu ya tanya sama yang mengijazahkan. Kalau saya lebih senang mengamalkan dari Al-Quran dan dari Sunnatullah, udah itu aja. Dari Al-Quran, ayat suci Al-Quran jelas. Misalnya dari Rasulullah ajarkan apa itu yang kita pakai. Sholawat memang diperintahkan Allah, makanya kita pakai seperti itu ya. Dari Dinda Juli, Kak, apa boleh kita sholawat kita dapat kerja? Boleh. Ada amalannya. Saya nggak tahu, udah pernah sampaikan sebelumnya, tapi mungkin judulnya bukan saya khususkan untuk mendapatkan pekerjaan. Waktu itu saya ceritakan ada saya amalkan, yaitu zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu saya perbanyak untuk mendapatkan pekerjaan. Nanti kapan-kapan kita bahas ya. Terus dari Dina Emma, saya dawamkan sholawat terus, calon jodoh ada terus, tapi hati belum klik. Minta solusi Umi. Sholat istiqarah, minta petunjuk kepada Allah. Ya, jangan sampai di situ jin was-was setan mengambil manfaat, dibuat kita ragu-ragu supaya kita tidak mau nikah gitu. Ya, karena jin, iblis, setan itu tidak mau kita nikah. Ya. Oke, dari pengrajin souvenir, cara mantapkan hati tentang jodoh. Banyak yang datang tapi hati belum klik. Nah, ini sama pertanyaannya nih. Sering dawamkan sholawat. Kalau sudah datang calonnya, panjenengan nggak klik, sholat istiqarah, minta petunjuk kepada Allah. Minta dimantapkan. Kira-kira ini beliau yang datang ini terbaik nggak buat kita gitu. Sholat istiqarah. Oke, selanjutnya dari Rusdawati Tanjung, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca sholawat dalam hati sambil bekerja? Boleh. Ini pertanyaan 1000 umat. Boleh. Umi, kalau amalan pelembut hati, tapi kalau misalnya tadi bisa jaharkan pelan-pelan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, pelan-pelan aja kalau bisa. Liana, Umi, untuk amalan pelembut hati agar si dia yakin untuk menikah, bisa nggak Umi? Bisa, boleh. Karena ada pasangan kita kadang nggak yakin mau menikah, mintakan kepada rohnya supaya dilembutkan hatinya dan mantap untuk menikahi kita. Dari Aniela, Assalamualaikum Umi, sholawat untuk melembutkan diri sendiri apa ya? Panjenengan bisa amalkan sholawat tibil qulub atau amalan melembutkan hati untuk panjenengan, boleh. Fitrianing Tias, Umi, kalau sholawat sambil mainan HP boleh nggak? Jangan mainan HP. Mainan HP nanti panjenengan mulutnya bersolawat, pikiran dan hatinya ada di HP. Saya pernah bahas. Sambil yang lain nyapu boleh, karena nyapu itu kan cuma ini, nggak ada fokus apa-apa, hati dan pikiran kita bersolawat fokus. Mainan HP nanti ini nonton drama Korea, balasin chat gitu, solawatan.
Dari Isfabriani, Umi, saya baca amalan pelembut hati, si dia chat tapi cuma bilang kangen. Saya pengennya dia niatan serius. Ajak bicara dong, ya. Bilang, saya nggak pengen cuma kangen-kangenan gitu. Kalau mau langsung ta'aruf, langsung nikahi saya, gitu. Ya. Assalamualaikum Umi, dari Selvi Aprilia. Apakah boleh mengamalkan amalan melembutkan hati untuk mantan yang sudah, kalau sudah jadi pasangannya orang, jangan. Ya. Oke, saya nggak perlu jawab ini Anggi Lubis. Saya ingin sekali riba maupun non riba lunas. Umi rasanya lelah. Ya semua orang pasti lelah, makanya hijrah dari riba ya. Lia Duran. Assalamualaikum Umi Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat apakah yang didawamkan agar bisa dapat modal usaha? Sholawat Jibril di pagi hari, amalan penglaris dagangan itu panjenengan amalkan terus, nonton ya, supaya diberikan modal, karena sholawat Jibril ini penarik rezeki paling dahsyat ya. Panjenengan amalkan itu. Terus apa lagi ini? Udah itu aja ya. Mau join WA-nya udah tertutup. Grup WA-nya udah tertutup ya. Oke. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Semoga cukup menjawab. Sebetulnya pertanyaan tadi semuanya saya sudah jawab di Instagram ya. Admin saya sih sebetulnya yang operasikan Instagram saya, dan sudah dijawab dengan baik di sana. Silakan disimak aja, kalau misalnya terlupa ada jawabannya tinggal dibaca aja ya. Kalau masih ada pertanyaan lagi silakan disampaikan di kolom komentar. Next video ya, nggak tahu kapan saya akan mencoba nanti kalau editor saya, ponakan saya ini yang jadi admin akan jadi editor saya juga, sudah datang ke Semarang. Saya akan coba untuk audio saya saja yang muncul ya. Jangan berkecil hati dan semoga tidak mengurangi kenyamanan Sobat Winner semuanya. Karena tentunya saya juga pengen siar Islam ini jalan terus, tapi dikarenakan keterbatasan waktu saya punya kesibukan. Kalau akhir bulan kayak kemarin sibuknya luar biasa, itu jadinya saya nggak sempat syuting gitu loh. Makanya saya akan mencoba untuk pakai audio saja. Gitu ya Sobat Winner semuanya, semoga tetap semangat dalam bersolawat dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.